Halo semuanya, kembali lagi bersama kita FMA. Kenalin, di sini ada aku Gabriela Nursafa, atau teman-teman semua bisa panggil aku Gaby. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing nih tentang question tag. Check this out. Oke, nah tapi sebelum itu aku pengen nanya nih ke teman-teman. Apakah dari kalian ada yang tahu tentang question tag? Atau mungkin udah ada yang tahu? Bisa dong. Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, kalian bisa nih ramein kolom komentar menurut kalian question tag itu apa sih? Yuk, yuk, yuk. Oke, karena tadi teman-teman udah ramein kolom komentar juga, dan di sini aku pengen kasih pengertiannya mengenai question tag. Nah, question tag itu merupakan sebuah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Nah, question tag ini juga sering banget digunakan dalam percakapan sehari-hari nih, terutama untuk native speaker. Dan juga dapat disimpulkan, question tag mengubah sebuah pernyataan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau teman-teman sering lihat, sering dengar, atau sering baca kayak sebuah pertanyaan pendek nih, terutama dalam bahasa Inggris, nah itu bisa disebut sebagai question tag. Dan juga biasanya native speaker nih yang menggunakan bahasa Inggris sebagai first language-nya, itu mereka sering banget yang namanya pakai question. Oke. Selanjutnya kita juga harus tahu nih mengenai struktur dari question tag itu sendiri. Yang mana itu kita bagi menjadi beberapa rumus. Nah, di sini untuk yang pertama, ketika kalimat pernyataan menggunakan linking verb, nah linking verb ini ada apa aja? Ada be. Be ini ada is, am, are, was, were. Maka pertanyaan menggunakan be juga gitu teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya nih, jika pernyataan menggunakan auxiliary verb, nah auxiliary verb itu bisa masuknya ada be, do, sama have. Atau, nah di sini ada atau, modal auxiliary verb. Nah auxiliary verb itu ada will, would, may, might, can, could, shall, and should. Maka pertanyaan menggunakan auxiliary verb yang pertama. Nah, ini digunakan jika ada lebih dari satu. Nah, ada lebih dari satu auxiliary verb. Maka yang dipakai itu yang auxiliary verb pertama. Kemudian kita punya struktur yang ketiga lagi. Ada jika kalimat pertanyaan menggunakan main verb tanpa didampingin auxiliary verb, maka menggunakan do, does, did. Nah, main verb di sini maksudnya apa? Main verb di sini seperti regular atau irregular verb. Nah, itu bisa kita masukkan kepada main verb. Ini untuk 3 struktur yang berbeda dalam question tag. Kemudian yang selanjutnya nih, aku punya struktur yang lainnya. Ada yang pertama lagi, jika kalimat berupa larangan atau perintah, maka pertanyaan diawali dengan will you? Nah, itu untuk struktur yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada jika nih kalimat awal itu negatif. Nah, question tag-nya itu harus positif, teman-teman. Jadi kayak berkebalikan ya. Dan juga sebaliknya nih. Jika kalimat awal itu positif, maka question tag yang teman-teman bikin itu harus negatif gitu.
Dan kemudian jika menggunakan subjek task spesifik. Wah, subjek task spesifik ini ada nobody, everybody, no one, and everyone. Nah, maka harus menyematkan they dalam question text. Kenapa? Karena subjeknya aja kita tidak tahu spesifiknya kayak gimana. Jadi kita harus menyematkan they dalam question text kita. Oke, buat yang selanjutnya aku bakal nerangin mengenai contoh kalimat. Karena tadi kita udah tahu tentang definisinya, udah tahu strukturnya, kali ini aku bakal nampilin tentang contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimat yang pertama nih, ada kalimat positif. Nah, kalimat positif tadi, itu kalau misalnya kalimat yang pertamanya positif, maka kalimat yang berikutnya itu harus negatif. Seperti di sini, ada she's a teacher, isn't she? Nah, kemudian ada contoh yang kedua. You work in a school, don't you? Nah, gitu teman-teman. Kemudian untuk yang contoh kalimat berikutnya. Kalimat negatif. Kebalikannya dari kalimat positif. Nah, kalau misalnya kalimat negatif yang pertama, kemudian yang keduanya kalimat apa? Kalimat positif. Jadi untuk yang pertama ada, you didn't break his leg. Did you? Untuk contoh yang kedua, he isn't coming. Is he? Haha. Oke, dari contoh kalimat ini semoga teman-teman bisa analisis nih. Wah, dari definisi dan juga struktur yang tadi udah aku jelasin. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat perintah atau larangan. Wah, untuk kalimat perintah dan larangan di sini ada don't make me upset. Will you? Nah, untuk yang contoh kedua ada just finish your homework. Will you? Nah, seperti yang sudah tadi kakak bilang, di struktur sebelumnya, kalau kalimat perintah atau larangan itu, question tag-nya itu kalian bisa menyematkan will you. Gitu, teman-teman. Oke. Nggak habis di situ, di sini aku masih ada contoh kalimat. Nah, kalimat yang berikutnya nih adalah kalimat dengan auxiliary verb. Nah, di sini aku menampilkan lebih banyak contoh. Untuk yang pertama, they weren't here. Were they? Kalau kalian perhatikan, di sini auxiliary verb tadi masuknya apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat were. Were itu masuknya ke auxiliary verb. Dan juga karena kalimat pertamanya itu negatif, maka kalimat keduanya harus positif. Jadi semua struktur yang ada di question tag itu mereka saling berkesinambungan, saling berhubungan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ada he had met him before. Hadn't he? Untuk yang selanjutnya ada this isn't working. Isn't it? Is it? Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pertamanya itu negatif, otomatis yang question tag-nya itu atau kalimat keduanya itu positif. Jadi kayak kebalikannya. Kemudian selanjutnya ada kalimat tanpa auxiliary verb. Nah, di sini bisa kalian lihat I said that, didn't I? Kemudian you don't remember me, do you? Dan untuk contoh selanjutnya, she eats the apple, doesn't she? Nah, itu untuk contoh kalimat dari kalimat tanpa auxiliary verbs. Selanjutnya nih, ada kalimat dengan modal verbs. Nah, modal verbs tadi ada apa aja? Ada can, ada could, ada should, ada will, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat contohnya ada 3 ya. Jack cannot drive car. Can he? Kemudian ada they couldn't hear me. Could they? You won't tell anyone. Will you? Oke.
Tidak habis di sini aja, aku masih ada contoh kalimat lagi. Ada dua nih, kalimat dengan subjek tidak spesifik dengan kalimat ajakan. Untuk kalimat dengan subjek tidak spesifik, itu kita bisa lihat. Everybody looks happy in this picture, don't they? Kemudian saja, somebody brought the guitar to my studio last week, didn't they? Nah, tadi kalau udah bilang kalau misalnya subjeknya tidak spesifik. Nah, itu di kalimat keduanya kita harus menyematkan kata they. Karena subjek yang ingin kita tuju itu tidak spesifik, teman-teman. Gitu. Kecuali objeknya yang tidak spesifik. Nah, itu mengikuti subjeknya untuk si kalimat keduanya ini di dalam question tag. Kayak yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk yang contoh kalimat terakhir. Kalimat ajakan. Let's watch a movie, shall we? Let's go to the mall nearby, shall we? Nah, ini kalimat ajakan nih. Jadi kayak kalau bisa kalian lihat itu kalau kalimat ajakan itu ada biasanya let's go, let's watch. Nah, di depannya tuh ada kata let's. Nah, itu bisa menandakan sebagai kalimat ajakan gitu, teman-teman. Oke, sepertinya materi kita udah habis nih. Aku nggak mau sharing panjang-panjang. Dari teman-teman sendiri bisa nih, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang ingin dibahas, dan sebagainya, bisa nih teman-teman langsung aja ke comment section. Kalian feel free untuk menyampaikan segala semua masukan, saran, dan juga pertanyaan gitu. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau mampir nih di YouTube channel kita FPMA, Forum Pengajar Muda IELTS Universitas Brawijaya. Sekian dari KGB dan see you. Terima kasih.